Ngopi with Salingka. Ngobrol pagi bareng Salingka. Hai Dina, udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana Putri? Aku juga baik. Oh iya, aku dengar kamu sempat kurang enak badan nih kemarin. Udah sempat periksa ke dokter belum? Iya, benar banget. Aku kemarin sakit kepala parah. Untungnya bisa langsung periksa ke puskesmas. Gampang banget. Serius? Kayaknya ribet deh kalau berobat pakai BPJS. Harus bawa banyak dokumen. Enggak kok, sekarang malah lebih praktis. Kamu tahu nggak? Kalau mau periksa, kita cuma perlu bawa KTP aja. Hah? Cuma KTP aja? Iya, tinggal tunjukin KTP aja. Data kamu langsung terhubung ke sistem BPJS Kesehatan. Jadi nggak perlu bawa kartu BPJS atau dokumen lain. Seperti waktu itu, aku cuma bawa KTP aja dan nggak perlu ngantri panjang. Aku langsung dilayani deh sama petugas puskesmasnya. Cepet dan gampang banget loh. Wah, enak banget ya. Jadi kalau aku mau periksa, nggak perlu ribet-ribet lagi bawa dokumen lain. Betul banget. Selain itu, sekarang BPJS Kesehatan udah terintegrasi dengan NIK kita. Jadi, kapanpun kamu butuh berobat, cukup tunjukin KTP aja. Wah, terima kasih infonya Dina. Aku jadi seneng nih kalau sewaktu-waktu butuh periksa nggak ribet lagi. Sama-sama Putri. Kalau kamu peserta BPJS Kesehatan, nggak usah pusing. Cukup KTP, berobat jadi mudah. Halo peserta JKN di sana Salingka. Pernah kepikiran nggak betapa ribetnya harus antri lama di kantor BPJS Kesehatan hanya untuk mengubah data? Sekarang, urusan mengenai JKN jadi lebih mudah dan praktis. Kamu bisa kok mengurus keperluanmu dari rumah aja tanpa perlu repot-repot keluar rumah. Ada dua cara mudah yang bisa kamu pilih. Mau cara yang lebih modern dan praktis? Coba deh pakai aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini bisa kamu download gratis di Play Store ataupun App Store. Setelah diunduh, kamu tinggal daftar menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan dan nomor ponselmu. Gampang banget loh cara pakainya. Setelah login, cari menu perubahan data peserta. Isi semua data yang diminta dengan benar, dan perubahan data kamu akan diproses dalam waktu singkat. Kalau kamu lebih suka cara yang lebih personal, kamu bisa coba Pandawa. Udah pada tahu belum apa Pandawa itu? Pandawa adalah layanan JKN yang bisa kamu akses langsung via WhatsApp. Cukup simpan nomor WhatsApp Pandawa 0811-8165-165 di kontak kamu, lalu mulai chat dan sampaikan bahwa kamu ingin mengubah data. Nanti, petugas Pandawa akan membimbingmu langkah demi langkah. Kamu bisa bertanya apapun tentang proses perubahan data. Dan jangan lupa lampirkan foto KTP dan KK yang jelas. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus pakai mobile JKN atau Pandawa? Karena dengan mobile JKN dan Pandawa, semuanya bisa jadi lebih praktis. Proses perubahan data jadi lebih cepat, data kamu terjamin keamanannya, dan cara pakainya sangat sederhana. Jadi, jika kamu ingin memperbarui datamu, coba deh pakai aplikasi mobile JKN atau Pandawa. Karena dengan dua kanal layanan ini, kamu bisa ubah datamu kapanpun dan dimanapun. Halo peserta JKN dan sanak Salingka. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas salah satu program unggulan dari JKN yang saat ini lagi happening banget nih, yaitu Rehab. Program Rehab atau Rencana Pembayaran Bertahap memungkinkan peserta BPJS Kesehatan untuk membayar tunggakan iuran secara bertahap. Dengan adanya program ini, peserta tidak perlu lagi khawatir soal tunggakan iuran, karena pembayarannya bisa dicicil dalam jangka waktu yang disepakati. Adapun keunggulan program Rehab, yang pertama, memberikan keringanan dalam pembayaran. Peserta dapat mencicil tunggakan sesuai kemampuan finansial,
sehingga lebih ringan dibandingkan harus melunasinya sekaligus. Yang kedua, transparan dan mudah. Program ini memberikan mekanisme yang mudah diakses melalui aplikasi mobile JKN atau langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Segala prosesnya dibuat transparan loh, sehingga peserta mengetahui berapa tunggakan yang harus dibayar dan berapa besaran cicilannya. Berikut cara mendaftar program rehab. Yang pertama, melalui mobile JKN. Unduh aplikasi mobile JKN di ponsel Anda dan ikuti panduan untuk mendaftar ke program rehab. Anda dapat memilih berapa lama jangka waktu cicilan sesuai kemampuan. Yang kedua, kantor BPJS Kesehatan. Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk berkonsultasi langsung mengenai tunggakan dan pilihan skema cicilan. Mengapa program rehab itu penting? Program ini hadir untuk mendukung tujuan besar BPJS Kesehatan, yaitu memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat terus menikmati layanan kesehatan yang terjamin. Di sisi lain, program ini juga membantu menjaga stabilitas kepesertaan JKN, sehingga lebih banyak orang yang bisa terus mendapatkan perlindungan kesehatan. Dengan mengikuti program rehab, hal itu tidak hanya meringankan beban finansial pribadi, tetapi juga turut mendukung terciptanya sistem kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia. Jangan biarkan tunggakan menghalangi akses kesehatan kamu ya. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Halo peserta JKN Desana Salingka. Untuk podcast kali ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang biasa disebut dengan FKTP. Bagi peserta JKN, layanan di FKTP tidak hanya disediakan bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga untuk menjaga kesehatan secara umum. Apa saja layanannya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, di FKTP tersedia pelayanan dokter umum. Di sini, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter dan pemeriksaan kesehatan, seperti cek tekanan darah, keluhan-keluhan umum, atau sekadar melakukan pemeriksaan rutin agar kondisi kesehatan tetap terjaga. Lalu, ada juga pelayanan dokter gigi. Ini tentunya sangat membantu bagi kamu yang ingin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut. Bagi para ibu hamil, FKTP juga menyediakan pelayanan kehamilan. Layanan ini mencakup kontrol kehamilan, pemeriksaan USG, hingga persalinan dan pasca persalinan. Selain itu, FKTP juga aktif dalam layanan promotif dan preventif. Layanan ini lebih kepada pencegahan penyakit, seperti screening riwayat kesehatan dan imunisasi. Jadi, bagi kamu yang ingin memastikan tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, layanan ini sangat bermanfaat. Tidak ketinggalan, bagi penderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi, FKTP juga menyediakan layanan khusus. Di sini, pasien bisa mendapatkan penanganan rutin agar kondisi penyakit mereka tetap terkontrol. Dan untuk obat-obatan, tersedia juga pelayanan farmasi, termasuk program rujuk balik bagi pasien kronis. Jadi, pasien yang butuh obat secara rutin bisa mendapatkan obatnya langsung di FKTP tanpa harus ke rumah sakit. Nah, sekarang udah pada tahu kan jenis-jenis layanan di FKTP? Cukup datang dengan membawa KTP, dan kamu bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Bahkan, antrean pun bisa diambil secara online melalui aplikasi mobile JKN, sehingga kamu tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Adit, dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN, yaitu program rujuk balik. Dan halo, nama saya Rio. Saya juga sangat antusias untuk membahas program ini.
Program rujuk balik dari BPJS Kesehatan sangat penting dalam memastikan kelanjutan perawatan bagi pasien dengan penyakit kronis. Rio, apakah kamu bisa menjelaskan apa itu program rujuk balik BPJS Kesehatan? Tentu, Dit. Program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis. Setelah pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit dan kondisinya stabil, mereka dapat melanjutkan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas ataupun klinik. Wah, itu benar-benar memudahkan peserta ya, Rio. Dengan begitu, mereka tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka. Betul sekali. Selain itu, ini juga membantu mengurangi beban rumah sakit, sehingga layanan di rumah sakit bisa lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih berat. Program ini juga memastikan bahwa peserta mendapatkan kontrol rutin dan edukasi kesehatan yang mereka butuhkan. Wah, kalau gitu, boleh dikasih tahu nggak ya, Rio, gimana cara prosedur rujuk balik ini? Jadi untuk prosedur PRB ini, setelah peserta berobat di rumah sakit dan dinyatakan stabil, dokter rumah sakit akan memberikan surat rujukan balik ke FKTP. Lalu, peserta ke pojok PRB RS untuk mendaftarkan diri sebagai peserta PRB. Peserta kemudian bisa melanjutkan perawatan di puskesmas atau klinik yang ditunjuk. Di sana, mereka akan mendapatkan layanan seperti pemeriksaan rutin, pengambilan obat, dan edukasi kesehatan. Jika begitu, peserta harus memahami bahwa program ini dibuat untuk memastikan agar mereka mendapatkan perawatan yang berkelanjutan. Benar, Dit. Dan bukan hanya peserta, tenaga kesehatan di FKTP juga perlu terus diberikan pelatihan agar siap melaksanakan program ini dengan baik. Sistem teknologi informasi yang mendukung juga sangat penting untuk memastikan data peserta terintegrasi dengan baik. Oh iya, Rio. Penyakit kronis apa aja sih yang tercakup dalam program PRB ini? Penyakit kronis yang menjadi cakupan dalam PRB, di antaranya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK, epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan sindroma lupus erythematosus. Oh, berarti lumayan banyak juga ya, Rio, jenis penyakit yang termasuk ke dalam program rujuk balik ini. Tentu kita sama-sama berharap semoga program rujuk balik ini sangat bermanfaat bagi peserta JKN. Ya, Dit. Dan bagi para pendengar, jangan ragu untuk memanfaatkan program rujuk balik jika kalian memiliki kondisi kronis. Pastikan untuk selalu menjaga kesehatan dan rutin memeriksakan diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.